Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 21 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Judul renungan kita pada tanggal 21 Februari tahun 2026 adalah Di Atas Kerajaan Dunia. Ayat ini terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sifat-sifat yang paling bersinar dalam kerajaan-kerajaan dunia tidak memiliki tempat dalam kerajaan rohani Kristus. Apa yang sangat diagungkan di antara manusia dan membawa kehormatan bagi pemiliknya seperti kasta, pangkat, kedudukan atau kekayaan, tidak dihargai dalam kerajaan rohani. Tuhan berfirman, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Dalam kerajaan Kristus, manusia dibedakan menurut kesalehan mereka. Kerajaan surga adalah kerajaan yang jauh lebih tinggi daripada kerajaan dunia manapun. Apakah kita akan memiliki kedudukan yang tinggi atau rendah, tidak akan ditentukan oleh pangkat, kekayaan, atau pendidikan kita, melainkan oleh sifat ketaatan kita terhadap firman Allah. Mereka yang digerakkan oleh keegoisan dan ambisi manusia, yang berusaha menjadi yang terbesar, yang merasa penting, yang enggan mengakui kesalahan dan keliruan, tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Apakah seseorang akan dihormati sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, akan ditentukan oleh cara mereka menanggung ujian dan pencobaan yang Allah izinkan dalam kehidupan ini. Mereka yang tidak menyangkal diri, yang tidak menunjukkan simpati terhadap penderitaan orang lain, yang tidak mengembangkan sifat kasih yang berharga, yang tidak menunjukkan kesabaran dan kelemah lembutan dalam hidup ini, tidak akan diubah ketika Kristus datang. Karakter yang kita tunjukkan sekarang sudah menentukan nasib kekal kita. Kebahagiaan surga akan ditemukan dalam penyesuaian diri kehendak Allah, dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di surga, itu karena surga telah dimulai dalam diri mereka di dunia ini. Mereka telah memelihara pikiran Kristus, dan ketika panggilan itu datang, hai anak, naiklah lebih tinggi, orang benar akan membawa setiap kasih karunia, setiap kemampuan yang berharga dan disucikan ke dalam istana surgawi, menukar bumi dengan surga. Allah mengetahui siapa yang setia dan benar sebagai warga kerajaannya di bumi, dan mereka yang melakukan kehendaknya di dunia, sebagaimana dilakukan di surga, akan dijadikan anggota keluarga kerajaan di atas. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus,
dalam kerajaan dunia, orang dihormati karena jabatan, pendidikan, atau kekayaan. Namun, dalam kerajaan sorga, semua itu tidak menjadi ukuran. Allah Bapa melihat hati dan kesetiaan. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 30, Allah menghormati mereka yang menghormati Dia. Nilai tertinggi dalam kerajaan sorga adalah kesalehan dan ketaatan dalam penurutan kepada firman dan hukumnya. Jadi, standar kerajaan Allah adalah ketaatan yang utuh atau sempurna, bukan sebahagian. Ayat inti renungan malam ini di dalam Matius 5 ayat 19 berkata, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Matius 5 ayat 19 ini adalah perkataan Yesus yang menyatakan bahwa siapa yang meniadakan perintah hukum Taurat, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Ayat ini sering disalah tafsirkan. Tidak apa-apa melanggar hukum, toh masuk sorga, walaupun tempatnya paling rendah. Apakah yang dimaksud oleh Yesus dengan ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga? Roh Nubuat menolong kita menjawabnya di dalam Letter 118 tahun 1900, paragraf 7 berbunyi, kata-kata ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga tidak berarti bahwa para pelanggar hukum akan memiliki tempat di sorga. Mereka yang telah menerima terang dari firman Allah mengenai perintah-perintahnya, namun menolak untuk berjalan dalam ketaatan karena hal itu melibatkan salib, akan dinyatakan di sorga oleh para malaikat sebagai yang paling kecil. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan disebut besar dalam kerajaan sorga. Bagi orang-orang yang melanggar hukum Allah, para malaikat menyatakan mereka sebagai yang paling kecil. Lebih lanjut, Roh Nubuat dalam manuskrip 75 tahun 1908 paragraf 6 berkata, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga, ayat 19. Beberapa orang mungkin berpendapat dari kata-kata ini bahwa para pelanggar hukum akan berada di dalam kerajaan sorga. Tetapi hal itu tidak demikian. Mereka yang melanggar perintah-perintah Allah tidak akan mendapat bagian di sana. Mereka akan dianggap paling kecil dalam pandangan mereka yang mewarisi kerajaan itu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, banyak orang yang menyangka bahwa kematian Yesus di kayu salib menghapuskan hukum Taurat. Sehingga bila mana percaya Yesus akan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, walaupun melanggar hukum, namun percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Kepercayaan seperti ini tidak sesuai dengan Alkitab dan menyesatkan. Mereka membuat rendah kerajaan sorga dan membuat kerajaan dunia ini di atas kerajaan sorga. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus dalam kehidupannya di dunia ini tidak melanggar satu titik pun
atau satu iota dari hukum Taurat. Oleh sebab itu, ia telah menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Hidupnya suci atau kudus. Dia menghendaki kita agar hidup kudus sama seperti dia yang adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kehidupan umat-umatnya yang kudus di dunia ini menyebabkan kedudukannya berada di atas kerajaan dunia. Sebab inilah kehendak Allah, pengudusan bagi umat-umatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace halaman 60 paragraf 4 berkata, karakter yang kita tunjukkan sekarang sedang menentukan nasib kekal kita. Kebahagiaan sorga akan ditemukan dalam penyesuaian diri dengan kehendak Allah. Dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di sorga, itu karena sorga telah dimulai dalam diri mereka di dunia ini. Mereka telah memelihara pikiran Kristus. Dan ketika panggilan itu datang, hai anak, naiklah lebih tinggi, orang benar akan membawa setiap kasih karunia, setiap kemampuan yang berharga dan disucikan ke dalam istana sorgawi, menukar bumi dengan sorga. Allah mengetahui siapa yang setia dan benar sebagai warga kerajaannya di bumi, dan mereka yang melakukan kehendaknya di dunia, sebagaimana dilakukan di sorga, akan dijadikan anggota keluarga kerajaan di atas. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 20 menyatakan bahwa kewargaan kita ada di sorga. Dan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengajak kita memikirkan perkara yang di atas. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Artinya, kehidupan sorgawi dimulai dari hati kita yang sudah selaras dengan kehendak Allah. Karakter yang kita bangun hari ini menentukan kedudukan kita dalam kerajaan sorga kelak. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajar kami agar tidak mengabaikan atau melanggar bagian terkecil dari hukum-Mu dan mengajarkannya. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang menuruti hukum-Mu dengan sempurna dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan itu dapat kami lakukan dengan kuasa roh anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon curahkan roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami tetap setia menuruti hukum dan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami kudus di hadapan-Mu, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.